Bismillah abi walibni waruhil kudus alilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, inilah akibatnya kalau seorang ustadz hanya modal ngerocos, sok tahu, sok paham Alkitab orang lain. Dia begitu pintar di dalam berargumen asal-asalan. Dia tidak percaya kepada Alkitab, tapi dia selalu membahas Alkitab. Memang dia belajar Yunani, Ibrani, tapi dia tidak memperhatikan secara keseluruhan. Nampaknya dia bisa menutupi. Teman-teman, kasihan sekali mereka ini atau ustadz ini tidak tahu malu ya. Tidak tahu malu. Karena apa? Ada alasannya. Nanti kalau kita bahas di bagian akhir, teman-teman. Nah, akhirnya apologetik Kristen ini memberikan warning bahwa dia tidak boleh laporkan ke polisi karena harus memberikan argumentasi tandingan terhadap polemikus ustadz yang bibir monyong ini, teman-teman, yang botolnya minta ampun. Mari kita lihat dulu, teman-teman, videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa pedang, Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk. Bukan hanya membawa petunjuk, wadinil haqqi, dan membawa agama yang benar. Makanya pendebat Kristen tidak ada satupun yang berani dan sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih. Inna dina indallahil Islam. Teman-teman ya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banget ini Nandar ini. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, jadi pada malam hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait apa? Terkait ketidakbenaran oleh bapak-bapak gereja sebagai akulah dia untuk bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Bapa. Tetapi pada malam hari ini kita akan mendengar jelas dari Rudi arti ini di dalam Yohanes ayat 24. Jangan lari ke belakang, dicatat baik-baik pertanyaan saya, gimana, dan jelaskan apa arti ego eimi pada Yohanes 8 ayat ke-24. Atau jelaskan kepada saya, akulah dia di dalam bahasa Yunaninya apa yang terdapat di dalam Yohanes 8 ayat ke-24. Jangan kosongkan pandangan matamu, Rudi. Dengarkan baik-baik apa kebenaran malam hari ini yang akan saya nyatakan. Paul Jang saja tidak berani, tidak sanggup mengalahkan Evangelis Yonatan Nandar. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Allahu Akbar, inna dina indallahil Islam. Takabur lil mutakabir sodakoh. Wallahu alam bisawab. Dor. Mana? Kalah kau, Rudi. Ini bukan masalah koin, Rudi, itu tap-tap layar. Dari tadi nggak ada koin kok aku. Jangan framing kau. Adalah 295 131. 295 itu poin, bukan koin. Iya, koin itu bagian dari sudah. koin, Nandar. Jangan lemas kau. Santai aja lah, kalah-kalah itu aja. Aku nggak lemas. Sudah lemas katanya. Tenang. Oke, matikan mic-mu, Nandar. Oke. Terima kasih Nandar, terima kasih semua penonton ya. Malam hari ini saya dengan si Nandar akan berdiskusi ya, bahwa tidak satupun orang Islam mampu melawan saya berdebat. Itu sudah saya buktikan. Moko Ginta saya libas, Nandar saya libas, murid saya ini Zuma, Zulkifli saya libas, semua saya libas. Tak ada yang bisa berani menantang saya. Donistan tidak berani, si Kainama tidak berani. Ya, apalagi bicara keimanan. Kalau bicara bahasa, oke, saya akui saya lemah. Tapi kalau bicara keimanan, apa isi Al-Quran, apa isi Bible, mereka tak berani lawan saya. Dan tidak ada menang satupun. Maka pernah saya katakan kepada orang sana, takaran saya bukan Nabi tapi Tuhanmu. Nah, itu dari sang debater kepada orang sana ya. Nah, kemudian kawan-kawan, di dalam malam hari ini, mohon didengarkan kata-kata saya. Maafkan kalau ada kata-kata yang salah, saya hanya mengimbangi ucapan Sinandar. Tadi dia mengatakan bapak-bapak gereja membohongi kita semua, katanya kan. Oke, saya bilang bahwa umat Islam diprank atau dibohongi oleh Waraka bin Naufal.
Kenapa saya katakan Waraqah bin Naufal membohongi mereka? Ketika Muhammad datang kepada Waraqah bin Naufal, Muhammad tidak mengenal siapa yang datang kepada dia. Apakah itu hantu, jin, dia nggak tahu. Maka dia ketakutan. Apakah itu Tuhan, dia nggak tahu. Sebab ketika Jibril datang kepada Muhammad, diperintahkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dia nggak tahu siapa nama Tuhannya. Karena Muhammad saat itu tidak beragama. Itu fakta. Ya, bahwa ayahnya bukan beragama Islam, tapi itu lingkungannya di kafir Quraisy. Ibunya, kalau nggak salah aku dari orang Nasrani. Pahami dulu itu. Istrinya juga orang Nasrani. Jadi Waraqah bin Naufal menyesatkan umat Islam dengan mengatakan bahwa yang datang kepada Muhammad itu adalah namus. Sama seperti ketika datang kepada Musa. Pertanyaan saya nanti, Nanda. Wais, kan ini kawannya. Ibadah apa itu bertahanut? Karena Muhammad diperintahkan ikut ajaran Ibrahim. Ada nggak Ibrahim bertahanut? Kerak kupingku ini kalau ada Ibrahim bertahanut. Itu ajaran siapa? Dan ketika Waraqah bin Naufal mengatakan, oh yang datang kepadamu itu namus. Saya sudah baca Al-Quran dengan baik dan benar. Dia mengatakan seperti yang datang kepada Musa. Ternyata yang datang kepada Musa bukan Jibril. Siapa yang datang kepada Musa? Kalau surah 19, 50, 51, 52 ditegaskan yang datang langsung kepada dia adalah Allah SWT. Berbicara langsung, tapi dalam wujud pohon. Bukan wujud pohon, menggunakan pohon sebagai media untuk menyatakan dirinya kepada Musa bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa kepada Muhammad tidak ada di situ media lain? Selain yang datang kepada dia katanya Jibril. Ini tipuan daripada Waraqah bin Naufal. Seolah-olah yang datang kepada Musa adalah Jibril. Kalian harus menolak hadis Bukhari 3, hadis Bukhari 6467. Barulah selamat kalian. Kalau tidak, kalian kena prank daripada si Waraqah bin Naufal yang mengatakan namus, bahwa Allah SWT adalah namus. Nah ini, kok bisa begitu? Nanti Sinandar menjelaskan. Sangka saya, oh namus itu bukan Allah SWT. Beri saya fakta. Saya akan beri kamu fakta sesuai Bukhari 3. Kita berlaga ilmu. Tidak ada yang berani melawan sang debater, termasuk Sinandar. Bahkan sama orang salah bilang, lawanku bukan nabimu, Tuhanmu. Suruh berhadapan dengan aku. Ku bilang, kalau hanya gagah-gagahan, aku lebih gagah. Bahkan ku ajak Sinandar tutup mata, nggak berani. Hanya si Yusuf PA yang berani. Itu pun PA-nya keterlaluan. Sampai sekarang dia entah kemana-mana ya. Yusuf PA, segala bangkit dari keterpurukanmu. Mari kita bermain TikTok, mari kita bermain YouTube, sekalipun sudah di-ban. Hanya kaulah lawan saya yang salah-satunya berani tutup mata. Sinandar nggak berani. Karena mereka ini kan model googling. Ya. Aduh, kalau nggak ada googling mana bisa mereka ini kan. Maka dari itu kawan-kawan, malam hari ini kita ramaikan diskusi ini, kita lihat siapa namus. Mereka di-prank sama Waraqah bin Naufal. Oke, Nanda. Terima kasih. I love people. Jangan lapor polisi ya, yang lain. Kami hanya berdiskusi. Terima kasih. Dinotai, terima kasih menang lagi. Watri terima kasih menang lagi ya. Banyak orang Kristen nih. Ini Lairudi, ini banyak teman Kristen, ada nggak tahu dari aliran apa ini. Oh mendukung saya ini, si RK mendukung saya, teman-teman Kristen banyak yang mendukung saya. Kenapa Rudi dimusuhi kalau orang Kristen sendiri? Allah katalah samar padranaya bingah ke kiri, bingah amarwata suta. Itu kan kau menguber diri. Menyan kayu putih di Kuningan Jawa Barat. Ayo mainkan. Lama kali. Udah jam berapa ini? Raden Mas Gotot Koco. Silakan. Ya, Biot. Teman-teman, memang mereka ini saya susah menemukan debater Kristen yang berbobot ini ya. Lain ditanya, lain dijawab. Saya ingin Anda menjelaskan Yohanes 8 ayat 24 ya. Tapi sebelum saya kemudian memperjelas pertanyaan saya akan jawab terlebih dahulu pertanyaan Anda. Kenapa di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Fatihah, Rasulullah SAW menjabarkan siapa yang tersesat itu? Rasulullah SAW mengatakan yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi, sedangkan orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang Kristen. Itu menurut Rasulullah. Kenapa orang-orang Kristen ini tersesat? Karena mereka tidak punya ilmu tapi ngomong. Kalau di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Contoh, si Rudi, namus itu Anda tahu tidak apa itu namus? Seperti, jangan kabur kau. Seperti kita ketahui bersama bahwa Waraqah bin Naufal itu adalah seorang seorang pendeta.
pendeta Kristen dari denominasi Ebionit yang tidak percaya Yesus Tuhan, dan dia ini adalah menguasai bahasa Ibrani dan Yunani. Namus itu bahasa Yunani, Rudi. Anda mengatakan namus Jibril itu salah. Ya, saya tunjukkan nih. Di dalam Matius 5 ayat ke-17. Ya, apa itu namus? Namus itu hukum, bukan Jibril. Nah, di sini ya. Namos ini, nomos dalam bahasa Yunani itu nomos atau namus ya. Kita lihat nih nomos itu apa? Nomos itu adalah lau ya. Nomos itu adalah hukum. Makanya Warokoh bin Naufal mengatakan, yang datang kepadamu itu wahai Muhammad adalah namus, hukum. Dan setiap hukum yang disampaikan oleh para nabi itu disampaikan oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Jibril. Di dalam Pirkei Avot, ngerti nggak Pirkei Avot? Nggak ngerti kan? Di dalam Pirkei Avot dikatakan ada 3 malaikat agung di dalam Torah, di dalam Keyahudian. Yang pertama, malaikat Gabriel. Gabriel itu bahasa Ibrani, terdiri dari 2 kosakata, Gebra pelindung, El pelindung Allah. Ada Rafael, Rafa penyembuh, El Allah penyembuh Allah. Ada malaikat Mikael, penghulu perang, yang berperang lawan naga di sorga di dalam kitab Wahyu. Jadi yang membawa nomos itu adalah Roh Kudus. Jadi Warokoh bin Naufal meng-ACC bahwa Nabi Muhammad inilah yang dijanjikan Yesus di dalam Yohanes 16:13. Bagaimana Anda menjelaskan kitab suci Anda? Ternyata Anda hanya berpacu di dalam terjemahan. Makanya kalian tersesat. Masa kalian gak malu dengan saya? Bisa Ibrani, bisa Yunani. Kalian terjemahan mulu, makanya kalian tersesat. Nah, aku tunjukkan lah Rudi ya. Yang saya tanya itu adalah Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24. Kalau saya jelas, Anda bertanya apa, saya jawab apa. Yang saya tanya adalah inilah Rudi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yang saya tanya, bahwa akulah dia ini diterjemahkan dari bahasa Yunani apa? Dan apa yang dimaksud dia di sini? Dia yang di sini ini adalah Bapak yang di sorga atau siapa? Itu yang saya tanya. Tetapi jangankan sekelas Anda, Paul Jong saja lari terbirit-birit menghadapi saya. Ingat saudara-saudari yang terkasih, bukan karena saya hebat, tetapi karena kebenaran Islam. Boleh kiranya Rudi Yohanes suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Jawab, jangan lain ditanya, lain dijawab. Kau macam mana pula kau ini? Menang lagi, bukan? Pasrah kan? Iya, kau kalah. Kalah debat juga. Pencet, oke. Matikan mic-mu. Terima kasih Nandar. Kau belum bisa bertanya di awal tadi Nandar. Jangan kau bilang aku lain ditanya lawan dijawab. Kita kan sama-sama memaparkan tadi. Ya, kau jangan pembohong Nandar. Oke, sekarang kedua. Kau bacakan tadi surah apa tadi? Lupa aku ya. yang mengatakan bahwa itu berbicara tentang Kristen. Al-Quran Nandar tidak pernah berbicara tentang Kristen. Kau pembohong Nandar. Pembohong pendusta. Ya, kenapa aku berani mengatakan kau pembohong pendusta? Karena Al-Quran tidak berani menyentuh Kristen. Paham itu? Yang disentuh Nasrani, Nasrani bukan Kristen. Pahami dulu itu. Al-Fatihah kau bilang tadi kan? Tidak ada Al-Quran berani menyentuh Kristen. Tidak ada Allah SWT berani menyentuh Kristen. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali terjemahan dari surah 22 ayat 40. Dikatakan di sana ada gereja. Hanya itu. Tapi apa dikatakan Allah? Yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Pahami dulu itu Nandar. Jadi tidak pernah di situ dikatakan Al-Quran Kristen. Al-Quran pun tidak pernah bicara tentang Tritunggal, tapi Triteos, yakni Allah, Maria dan Yesus. Maryam dan Yesus.
Itu kekeliruan Anda, bukan itu Tritunggal. Jadi jangan kau memaksakan kehendak bahwa Al-Quran mengerti tentang Tritunggal, Al-Quran mengerti tentang kekristenan. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Ini pertanyaan besar. Kalau saya sebutkan dari sama kau sebuah kitab di dalam Vatikan, kau nanti akan terkejut. Tapi nggak usah aku sebutkan itu, karena nggak enak. Kemudian kau bilang namus. Namus itu dari bahasa Yunani. Dan kau bilang Waraka bin Naufal tahu bahasa Yunani. Hei Nandar, penipu terbesar di abad ini adalah kalian. Kau baca surah Bukhari 3, dikatakan di sana bahwa Waraka bin Naufal pandai bahasa Arab. Bukhari 3 bahasa Ibrani. Dia menulis Injil dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Bukhari 667, dia menulis Injil dalam bahasa Arab sesuai kehendak Allah. Artinya, kau seorang pengacara, berdasarkan dua fakta ini, Waraka bin Naufal tidak mengerti bahasa Yunani. Wah, ada datang Pak Paulus Nandar. Terima kasih. Habis kau ini Nandar. Langsung. Nyahok kau Nandar. Ya. Kau perhatikan Nandar, bahwa kau adalah pembohong di abad ini Nandar. Gak bisa kau lagi lawan tuh Nandar. Ya. Berdasarkan fakta yang ada, kalian kena prank sama Waraka bin Naufal. Nanti setelah ini tolong kau jawab dengan baik Nandar. Aku tanya kepada kau, bertahanut itu ajaran siapa? Karena apa? Muhammad disuruh ikut Ibrahim. Tunjukkan dalilnya bahwa Ibrahim pernah mengajarkan bertahanut. Kalau tidak ada, bisa jadi itu ajaran kafir Quraisy, penyembah berhala. Jangan macam-macam kau Nandar. Ya. Kemudian kau mengenai Yohanes 8 ayat 24. Oke, ego Emi. Emi di sana itu dia itu siapa? Firman. Akulah dia, akulah Firman. Pahami itu Nandar? Ya, jadi gampang sekali mematahkan pertanyaanmu ini. Akulah dia, ego, Emi. Emi itu apa? Bentuk perintah. Firman itulah bentuk perintah Nandar. Pahami kok ya? Itu sesuai dengan apa? Yohanes 1 ayat 1. Jadi kalau ditanya orang mana pernyataan Yesus bahwa dia mengatakan aku adalah Firman, ini ayatnya Nandar. Jangan kau main-main Nandar, ya. Tugas kau Nandar, namus itu apa? Jangan kau bilang, oh itu hukum. Mana ada datang hukum kepada Musa pertama sekali Nandar? Yang ada dia disuruh mengambil tongkatnya, melemparkan itu. Yang ada adalah pengakuan Allah bahwa dia adalah Allah. Kan siapa yang bertemu dengan aku itu katanya? Dia nggak tahu itu malaikat Jibril Nandar. Kenapa tidak tahu malaikat Jibril? Karena di dalam goa. Karena dia sedang bertahanut. Kalau aku ambil istilah si Rudi anak bangka, bertapa. Mana pernah Tuhan datang dalam kondisi bertapa? Yang datang itu apa? Makhluk-makhluk halus. Pahami dulu itu Nandar. Terima kasih. Wih, dianggap sepele kok lagi Nandar. Jauh kali. Dapat singa langsung 30.000. Langsung berubah wajah Nandar. Iya, ya aku udah pasrah Nandar. Itulah namanya kepasrahan kepada Tuhan Yesus. Ternyata ada anak Tuhan Yesus yang mendengar, datang. Baik, berdoalah kau kepada Allah. Sultanku datang ya. Awas kau. Ya, berdoalah baik-baik. Yohanes 8. Ya, Yohanes 8 pencet dulu. 24. Pencet dulu. Oke. Aku udah pasrah Nandar kan. Ya, sebentar lahir dia. Datang pertolongan Tuhan Yesus. Pasrah, ya. Aku pasrah, baik. Oke. Ada jam 9. Siapa lagi yang mau nonton? Ya, diterima. Ya, sabar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar baik. Kita diberikan waktu untuk mendengarkan dan memikirkan pendapat-pendapat argumentasi daripada Ustadz ini. Pertama saya mau katakan, kasihan sekali. Kasihan. Dia hanya modal ngerocos, belajar Ibrani Yunani, tapi dia tidak melihat secara keseluruhan. Maka benarlah, kalau memang Roh Kudus tidak bekerja dalam hati seorang, dia tidak mungkin mengerti Alkitab secara menyeluruh dan apa makna atau pesan yang disampaikan dalamnya. Teman-teman, kalau kita mendengar apa yang disampaikan itu, bahkan literaturnya, itu literatur yang sangat dibanggakan oleh Ustadz almarhum Moko Ginta. Ya, Kristen yang dikutip-kutip, bahkan juga Sanhyung Munir kalau tidak salah, itu literatur yang mereka bangga-banggakan lalu ditonjol-tonjolkan. Namanya Karen Armstrong. Ya, itu penulis yang mereka bangga-banggakan. Karena nyata-nyata di dalam buku itu menuliskan yang berbeda gitu ya. Jadi ada dituliskan. Tetapi kita harus ngerti, Karen Armstrong ini siapa? Kenapa kok banyak polemikus atau ustadz yang pakai buku ini sebagai literatur mereka? Itu sangat-sangat mereka banggakan. Apakah makna buku ini bagus? Tidak sama sekali gitu ya. Tidak ada gunanya gitu. Mereka hanya memakai itu, lalu mereka, oh ini yang paling bagus begitu ya. Nah teman-teman, kalau kita melihat dan mendengar apa yang disampaikannya itu, tuduhan-tuduhannya itu sangat luar biasa, membabi buta teman-teman. Ya itu yang pertama. Yang kedua,
Ketika Ustadz ini bicara soal Alkitab palsu, Paulus palsu, dan lain sebagainya, maka ini menjadi tamparan yang paling memalukan terhadap dia. Kenapa saya katakan tamparan memalukan? Mereka ini sangat-sangat gemar menyatakan dan berhalusinasi bahwa Nabi mereka dinubuatkan di dalam Alkitab, khususnya dalam Kidung Agung dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama mereka begitu jago mulutnya untuk berkata Alkitab palsu. Dengan kata lain, ketika mereka berbicara bahwa Alkitab palsu, maka nabinya mereka dinubuatkan dalam Alkitab palsu. Sesuai dengan cara berpikir mereka yang sangat begitu dangkal. Mereka mengais-ngais nabi mereka di Alkitab yang mereka tuduh palsu. Jadi teman-teman, logika apa atau pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari ustadz-ustadz model begini? Ini salah satu ustadz dari semua ustadz yang sering tampil mengejek-ejek kekristenan, membahas tentang Kristenan, bahkan mengais-ngais bahwa ada nubuatan nabinya di dalam Alkitab. Bagaimana Anda berkata begini? Oh, makanan ini nggak enak tapi dimakan terus-menerus begitu ya. Makanan ini kotor tapi dimakan terus-menerus begitu ya. Itulah model-model ustadz yang tidak punya otak begitu. Mereka hanya kepengen dapat duit dari konten-konten mereka yang membahas kekristenan, yang membahas tentang Alkitab. Mereka berkata, oh Nabi Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab. Tapi di saat yang sama mereka berkata, Alkitab palsu, gitu. Paulus palsu. Bagaimana kalau hal yang sama kita katakan terhadap para polemikus ini, terhadap Quran dan juga nabinya? Apa yang terjadi? Mungkin dilaporkan ke polisi, teman-teman. Maka tidak salah kalau apologetik ini memberikan warning terlebih dahulu untuk seluruh umat Islam dan juga untuk ormas, jangan laporkan saya ke polisi. Kata dia, karena apa? Ada orang-orang yang cemen dan ilmunya pendek tapi bebas menghina. Di saat yang sama ketika dibalas dengan membahas, mereka tidak siap, mereka cengeng begitu. Itulah yang terjadi dan sulit untuk dibahas, untuk dipahami. Mereka itu seperti anak-anak. Mereka membahas Alkitab orang lain, menuduh palsu. Mereka berkata itu dakwah. Tapi ketika kita bahas balik, mereka justru menuduh penistahan. Maka wajar bahwa apologetik ini memberikan warning terlebih dahulu. Jangan laporkan saya ke polisi. Saya hanya ingin menandingi perkataan daripada Ustadz Nandar, lalu dia bongkar tentang apa yang terjadi dengan Quran yang beberapa versi. Dan yang datang ke Indonesia, itu terjemahan dari Kairo tahun 1924. Itu harus kalian pahami. Ya. Ada perbedaan-perbedaan. Kalau kamu bilang, oh semua menghafal gitu ya. Menghafal, jutaan orang menghafal. Oke lah gitu ya. Oke. Tapi yang tidak bisa kamu tolak adalah terjemahan yang datang ke Indonesia. Itu terjemahan dari Kairo tahun 1924. Itu terbukti. Oke teman-teman. Banyak dibuktikan. Tapi ingat, kalau memang Anda tidak suka dibahas, tidak suka disentil, jangan menyentil orang. Ya. Bahas aja Alkitab suci kalian. Agama kalian, jangan bahas Alkitab kami. Lakum dinukum waliyadin, seperti perkataan kalian. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kalau memang kalian membahas kalian, izinkan kami bahas kalian supaya fair kan itu. Ya, jangan kemanasan. Semoga banyak orang yang cerdas, karena kecerdasan milik orang-orang yang suka mencari literatur yang bertanggung jawab, bukan mencari literatur seperti Karen Armstrong yang disukai, yang disenangi oleh para polemikus dan juga para bidat dan juga para ustadz yang gemar menggunakan literatur seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.